saya ke Belanda, ke Jerman dan ke Belgia. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah peta Rusia dulu. Peta Uni Soviet, ya, Uni Soviet zaman dulu. Peta Uni Soviet ini sudah rusak, sudah berpecah belah, sudah hancur setelah Perang Dunia berapa Bapak Ibu? Kedua, ya, Uni Soviet kalah, ya kan? Kemudian berpecah, negara Uni Soviet berpecah menjadi Ukraina, Chechnya, Kazakhstan, Uzbekistan, ya kan? Tajikistan, dan banyak sekali, Belarus, Moldova, Estonia, Latvia. Ini Bapak Ibu. Siapa Bapak Ibu yang mengikuti isu perang Ukraina dan Rusia? Sering lihat di mana? YouTube, Facebook, TV, TikTok, Instagram. Banyak loh Bapak Ibu yang jenengan nyari info perang Ukraina dan Rusia di TikTok itu juga banyak. Ini adalah peta Uni Soviet yang warnanya gonta-ganti sudah berpisah, pecah menjadi negara yang banyak sekali. Ini dulu menjadi satu, namanya Uni Soviet. Dulu punya namanya sosialis. Kemudian Bapak Ibu, ini juga sebagian dari Eropa, ya. Ada Yunani, ya. Kemudian Albania, ada Serbia, Bosnia, Kroasia, Romania, Slovenia, Italia, ya. Nah, di sini juga perang Bapak Ibu. Di sini siapa yang dulu pernah dengar perang antara Bosnia dan Yugoslavia ketika Bapak Ibu masih muda? Tahu ya, pernah dengar ya? Perang dunia itu. Oke, next, lanjut. Kenapa di Eropa mereka membentuk namanya Uni Eropa Bapak Ibu? Ya, contoh Jerman dulu dipisah Jerman Barat dan Jerman Timur. Ada namanya tembok ya Bapak Ibu? Tembok di Berlin, betul. Ketika tembok Berlin dirubuhkan, Jerman menyatu menjadi satu. Next. Nah, kira-kira apa sih yang mempersatukan Indonesia Bapak Ibu? Salah satunya kebudayaan. Ini kelihatan. Kalau ini dari daerah mana Bapak Ibu? Ini kok dua bersama ya. Dari mana? Aceh. Ini loh, batiknya loh kelihatan. Kalimantan. Itu batik Dayak Bapak Ibu. Ya, Kalimantan. Kemudian kalau ini Bapak Ibu tahu nggak? Nganjuk. Ya. Jadi inilah Bapak Ibu kebudayaan kita. Ini Bali ya Bapak Ibu ya. Bali, Aceh. Ya. Kemudian ada beberapa suku budaya di negeri kita. Next. Nah, kenapa Indonesia bisa bersatu? Jawabannya adalah karena Pancasila. Ini Gus Dur pernah mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara yang mempertemukan paham nasionalisme dan agamis, sehingga tidak ada tempat bagi negara yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan kita. Selama ini kita masih menerima Pancasila sebagai dasar negara. Ini tahun 2008 Gus Dur mengatakan seperti itu. Nah, ini ada beberapa media ya. Jadi yang mengatakan bahwa Pancasila adalah alat sekuler dan komunis untuk menjegal Islam. Itu tidak benar. Presiden Soekarno menyatakan bahwa Pancasila hasil galiannya dari masa jauh sebelum Islam itu juga tidak benar. Karena Pancasila
Terus kemudian Bapak Ibu, apa sih yang akan menjadi tantangan kebangsaan Indonesia untuk mempertahankan keberadaannya? Apa peran Kementerian Agama, para penyuluh dalam menjawab tantangan kebangsaan ini? Kira-kira apa Bapak Ibu? Tantangan kebangsaan Indonesia apa? Mempertahankan Pancasila Bapak Ibu. Kira-kira apa? Kenapa? Tiba-tiba sepi. Tidak apa-apa, next. Nah. Oke, saya masih yang satunya Mas. Surabaya itu kalau di sana itu sudah pindah negara, saestu. Jadi negara Eropa itu kecil banget Bapak Ibu, kecil sekali. Dan Indonesia ini sangat luar biasa, besar sekali. Jadi kalau saya dari Belanda mau ke Prancis naik bis itu hanya dibutuhkan waktu sekitar 4 jam. Kalau di sini naik bis 4 jam sampai mana Bapak? Sampai Solo, Jogja, sampai Jogja gitu. Di sana sudah beda negara. Jadi di sana dekat sekali dan kecil sekali negaranya. Tapi kita terkadang itu sering ini ya, mempunyai mental yang mohon maaf. Nah, underestimate lah, minderan kita itu biasanya terkadang. Jadi kalau lihat orang mohon maaf, luar negeri itu merasa mereka lebih baik daripada kita. Padahal mereka di sana sebenarnya membantu rumah tangga seumpama. Ya kan? Kalian penyuluh ya, Bapak Ibu adalah penyuluh. Kita ini bangsa yang besar Bapak Ibu ya, dan bangsa yang luar biasa. Next. Ya. Jadi Bapak Ibu sebagai penyuluh ya, sebagai penyuluh agama Islam ya, ini minimal harus mempunyai 5 poin ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah wawasan keagamaan. Saya yakin kalau Bapak Ibu yang pertama adalah tentang memahami nilai universal ajaran agama. Jadi ternyata agama Islam, terutama yang kita anut, itu mempunyai nilai-nilai universalitas. Kalau di dalam NU itu Kiai Haji Ahmad Siddiq pernah merumuskan tentang ukhuwah. Apa Bapak Ibu? Ukhuwah watoniyah, kemudian ukhuwah basyariyah atau insaniyah, kemudian ukhuwah Islamiyah, kemudian ukhuwah anabiyah. Nah, untuk nilai-nilai universal agama ini berada di ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Jadi bagaimana persatuan antar sesama manusia, persatuan antar sesama makhluk hidup yang bernama manusia. Pada suatu saat ya, Nabi Muhammad pernah lagi diskusi bersama sahabat, kemudian lewatlah jenazah orang Yahudi. Apa yang terjadi pada waktu itu Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Nabi Muhammad berdiri karena menghormati jenazah orang Yahudi yang lagi lewat. Ketika ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah Anda berdiri ketika ada si jenazah Yahudi lewat? Apa jawaban dari Rasulullah? Bapak Ibu masih ingat? Diceritakan dalam hadis ini. Tahu tidak jawabannya apa? Karena beliau adalah sesama manusia. Gus Dur juga pernah mengatakan, kalau Anda berbuat baik, orang tidak akan pernah tanya apa agama. Ini yang pertama Bapak Ibu, wawasan keagamaan. Yang kedua, memahami argumentasi teologis moderasi beragama. Jadi Bapak Ibu perlu ingat, ini yang dimoderasi beragamanya, bukan agamanya. Saya ulangi lagi, yang moderasi adalah beragamanya, bukan moderasi agama.
agama. Paham ya Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa membedakan antara putih dan keputihan. Bisa membedakan apa belum Bapak Ibu? Bisa membedakan agama dan keagamaan? Bisa membedakan? Nah, jadi agama dan beragama adalah dua hal yang berbeda. Seperti putih dan keputihan. Beda kan Bapak Ibu? Nah, agama dan beragama juga beda. Kalau agama adalah nilai-nilai agama itu sendiri, akidah. Kita sudah tahu kalau akidah lakum dinukum waliyadin. Kiai Sahal pernah mengatakan ciri khas santri itu yang pertama adalah kuat dalam akidah, yang kedua adalah fleksibel dalam muamalah. Nah, kalau masalah akidah sudah tidak ada tawar-menawar Islam ya sampai mati. Tapi kalau bermuamalah, berkomunikasi dengan sesama manusia ya, kita diperbolehkan bermuamalah. Bermuamalah disitulah apalagi di Indonesia namanya dengan moderasi beragama, bukan moderasi agama. Argumentasi logisnya banyak sekali ya, karena Indonesia tadi sudah terdiri dari suku, bangsa, agama, golongan, ras dan seterusnya ya. Kemudian memahami indikator moderasi beragama. Nanti saya akan menjelaskan ada 9 indikator moderasi beragama. Tapi nanti saja setelah ini gitu Bapak Ibu ya. Ada 9. Kenapa 9? Karena yang buat mungkin orang-orang NU mungkin ya. Makanya namanya 9. Kemudian bersedia menghormati keyakinan umat agama lain. Karena Pancasila menghormati Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Makanya kita sebagai penyuluh wajib hukumnya mempunyai wawasan keagamaan. Yang kedua, kita punya namanya sikap diri, ya. Nilai-nilai Kementerian Agama yang harus kita junjung tinggi. Yang pertama adalah inklusif, bukan eksklusif. Inklusif itu apa Bapak Ibu? Artinya apa? Inklusif, luas, fleksibel, terbuka, menerima orang lain. Kalau eksklusif itu tertutup, dia tidak terbuka. Kemudian demokratis, lawan dari otoriter. Sebagai penyuluh harus mempunyai sifat demokratis, siap menerima pendapat orang lain, tidak otoriter, gitu ya. Kemudian egaliter. Egaliter apa Bapak? Setara. Oh, saya ini lebih baik dari Anda. Tidak ada. Semua setara. Moderat, tengah-tengah, tidak condong ya, tidak condong-condong tapi tengah-tengah. Humanis, memasyarakat, memanusiakan manusia, ya kan? Tadi kata Pak Afif ya, Nabi Muhammad adalah manusia yang paling memanusiakan manusia. Diakui atau tidak Bapak Ibu? Kalau mendapatkan tamu, kalau tamunya orang kaya, biasanya sangat dihormati. Kalau mimpin talim, kalau Bapak Ibu seorang penyuluh kok yang punya rumah agak kaya, talimnya pajak-pajak kan Bapak Ibu ya? Ya kan? Iya. Kalau yang punya rumah, kalau dilihat kalau rumahnya agak kere-kere mau ambruk, talimnya cepat gitu ya Bapak Ibu. Itu namanya Bapak Ibu tidak apa? Tidak humanis dan tidak diskriminatif Bapak Ibu. Diskriminatif. Iya. Percaya, saya yakin kalau Bapak Ibu memilih orang yang menurut Bapak Ibu terhormat, Bapak Ibu akan puja-puja jujur-jujur. Kalau lihat ekonomis, pengamen, orang yang Nabi Muhammad bukan seperti itu. Nabi Muhammad menyayangi dan memanusiakan manusia. Setelah ini Bapak Ibu tanya tetap ya. Jadi kalau kalian tahu yang punya rumah bagus atau tidak, tetap tandanya harus sama. Betul. Dan itu juga hasil. Kemudian harus berani dan anti kekerasan. Ini adalah salah satu poin-poin nilai-nilai nanti dalam moderasi beragama. Selanjutnya, kecakapan. Seorang penyuluh harus mempunyai kepemimpinan, keterampilan, membangun jejaring,
kemampuan membentuk pemahaman, resolusi konflik, berpikir kritis, analisis sosial, dan literasi digital. Tadi Bapak Ibu sudah diberi kasus kan? Kemudian menyelesaikan sebuah kasus kan? Sudah selesai semua tadi? Sudah presentasi semua? Oke, sudah sampai U atau sampai mental model saja? Sampai U. Keren, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua ya. Kemudian selanjutnya wawasan kebangsaan ya. Seperti tadi yang kita diskusikan, ternyata negara kita negara yang sangat besar. Saya pernah membaca buku ya, mungkin Bapak Ibu juga pernah membaca karangan dari Pramudia Anantatur, judulnya Arus Balik. Pernah ada Bapak Ibu yang baca buku itu? Nah, di situ diterangkan zaman dulu negara kita, bangsa kita itu seorang pertama pelaut. Dulu kita tahu namanya Majapahit ya, kerajaan yang tidak jauh dari sini ya, daerah Mojokerto. Itu dulu kalau ekspansi itu mempengaruhi negara-negara di atas angin biasanya kalau pernah menuliskannya. Jadi dulu kapal-kapalnya, armada-armadanya kita itu tercanggih di dunia zaman Majapahit ya. Kemudian saya pernah mengunjungi Thailand 2007, membaca sejarah tentang Thailand yang diterbitkan oleh National Geographic. Ternyata Thailand dulu itu bagian dari kerajaan Kalinga, ditulis di situ. Kalinga salah satu kerajaan yang dekat dari daerah saya Kudus di Jepara, ada namanya kerajaan Kalinga. Kalau Bapak Ibu pernah dengar ada seorang ratu perempuan namanya Ratu Sima, pernah dengar? Nah, itu adalah seorang ratu yang menjadi raja di kerajaan Kalinga. Ternyata negara kita dulu sampai Thailand, sampai Malaysia, sampai jauh, Bapak Ibu. Yang pertama adalah memiliki komitmen terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu semuanya sudah mengakui ya NKRI ya Bapak Ibu ya. Harga mati ya. Itu balik itu yang memformulasikan istilah NKRI tadi. Kemudian yang kedua memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Beberapa hari yang lalu saya dikirim oleh Kementerian Agama ke Bali, Bapak Ibu. Disuruh mengisi acara seperti ini di depan guru-guru Katolik dari Papua sampai Aceh, Bapak Ibu. Katolik. Saya tetap pakai gaji, ya. Saya di sana 4 hari ketemu Romo. Tahu ya Bapak Ibu Romo ya? Kalau kita yang kiai gitu lah ya. Ketemu suster. Kalau kita yang penyairnya gitu ya. Cuman Romo itu tidak menikah Bapak Ibu. Suster juga tidak menikah, ya. Serius. Jadi kemarin saya menceritakan di mana caranya saya ini mencari kesamaan dengan mereka agar diterima oleh mereka. Bayangkan kita Islam Muslim, mereka Katolik. Saya diminta untuk kalau sama Bapak Ibu sih aman, sama-sama ya, apalagi sama-sama santri gitu, wah udah selesai lah. Jadi ini hanya sharing-sharing ngopi-ngopi. Tapi kalau sama orang Katolik Bapak Ibu susah. Ini saya masuknya lewat mana ini? Bingung saya Bapak Ibu. Untuk kita punya Gus Dur Bapak Ibu. Jadi Gus Dur itu ternyata punya kisah-kisah menarik dengan orang-orang Katolik, terutama dengan Romo Mangun. Pernah dengar Bapak Ibu? Jadi sedikit saya ceritakan apa ya? Biar gak capek. Jadi Gus Dur itu pernah perjalanan dari Singapura bersama Romo Mangun. Romo Mangun ini dari Katolik Bapak Ibu, tokohnya ya. Nah, setelah di pesawat perjalanan dari Singapura menuju Indonesia, itu di atas pesawat kan mendapatkan makanan gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu kan pernah naik pesawat gitu. Nah, di atas dikasih makan Bapak Ibu. Kebetulan Romo Mangun itu dikasih makan, mohon maaf, kalau kita Arab babi gitu. Daging babi. Kemudian kebetulan di sampingnya Romo Mangun itu Gus Dur. Kemudian dikerjain Gus Dur di kalau ada pondok itu namanya digojlok ya. Gojlok-gojlokan sapi ya, besok aja ya. Digojlok. Gus, ini tuh daging enak paling enak di dunia. Monggo Gus. Gus Dur diem aja. Di dalam hati awas untuk pembalasanku. Nah gitu. Benar Bapak Ibu. Setelah turun sampai Jakarta, Romo Mangun tidak ada yang jemput, Gus Dur dijemput sama istrinya, ya, Ibu Sinta Nuria Wahid. Romo Mangun di sini.
Romo yang paling enak daging, paling enak juga itu ini, bukan tadi katanya kalau kita. Kemudian ger-geran semua itu, Romo-Romo sama suster-suster itu. Tapi nggak apa-apa. Dulu keagamaan kita itu santai. Kenapa sekarang agama kita sangat menegangkan gitu itu? Apalagi peristiwa kemarin di Jakarta ada 2-1 dan seterusnya. Selanjutnya memahami konsep dan aplikasi tentang regulasi ya, tentang aturan, mendukung dan implementasi regulasi yang adil dan non diskriminasi, memiliki kesadaran jadi kalau ini ASN Bapak Ibu ya perlu gitu ya, kemudian memiliki kesadaran menerima kesetaraan warga negara adalah bagian dari ajaran agama ya. Jadi semuanya kita sebagai penyuluh harus berbuat baik kepada setiap orang. Kemudian selanjutnya adalah paham konteks persoalan kehidupan keagamaan. Maksudnya adalah memahami konteks yang membentukkan agama dan negara, memahami konteks benturan paham dan praktik keagamaan dalam ruang internal agama. Seperti kita terkadang kita itu sering bermusuhan dengan teman kita sendiri, ya. Itu ya karena terkadang itu bukan beda pendapat, Bapak Ibu, tapi beda pendapatan gitu. Itu di tempat saya dan kalau di Nganjuk kayaknya sama. Kemudian harus memahami disingkat RIF, religious, exclusivism, extremism, violent dan extremism ya. Jadi kita harus tahu ciri-cirinya orang-orang yang eksklusif, Bapak Ibu. Dia itu menutup diri, tidak mau membangun dengan masyarakat. Di Nganjuk ada nggak perumahan syariah yang eksklusif? Ada nggak teman-teman yang sudah membangun perumahan syariah ini khusus untuk muslim? Ini kalau non muslim tidak boleh ada nggak di Nganjuk? Belum ya? Hati-hati ya. Di Surabaya Sidoarjo sudah banyak Bapak. Ada perumahan syariah ya. Jadi kalau yang non muslim tidak boleh beli di rumah situ. Terus pokoknya sekarang aneh-aneh, yang eksklusif sekarang banyak Bapak Ibu. Next. Nah, itu beberapa poin Bapak Ibu. Kemudian kita akan melanjutkan tentang 9 nilai prinsip moderasi beragama. 9 kata kunci. Ini. Nah, jadi Bapak Ibu, orang dikatakan moderat atau tidak, indikatornya itu ada 9 ini Bapak Ibu. Saya ulangi lagi, orang ini dikatakan ini moderat, ini tidak moderat, kuncinya 9 ini. Yang pertama apa Bapak Ibu? Kemanusiaan. Bayangkan, kira-kira kalau Allah menakdirkan manusia itu sama, ya, laki-laki semua atau perempuan semua, kira-kira bagaimana? Bumi ini gimana kira-kira? Ngeluh ya, goncang ya. Kira-kira kalau di dunia ini Islam semuanya gimana kira-kira Bapak Ibu? Kurang tantangan, kurang berwarna. Terus kira-kira Bapak Ibu di dunia ini mancung semua hidupnya gimana Bapak Ibu? Atau pesek semua gitu. Makanya kemanusiaan ini adalah sebuah keniscayaan atau sunnatullah yang harus kita jaga dan harus kita hormati. Yang kedua, kemaslahatan umum. Bapak Ibu, sholat itu bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Tapi kalau sholat di tengah jalan bagus atau tidak? Nah, kemudian sholatnya salah lagi ya. Tahu beberapa yang kemarin ada yang bilang sholatnya salah Bapak Ibu. Nah, itu kan malu-maluin ya. Penistaan agama yang sesungguhnya itu. Sholat bagus kalau sesuai dengan tempat. Tapi sholat di tengah jalan kira-kira mengganggu kemaslahatan umum apa tidak Bapak Ibu? Mengganggu deh. Walaupun itu perbuatan baik, tapi kalau tidak ditempatkan kepada tempatnya, waktunya, maka akan menjadi tidak baik. Maka
Moderasi beragama yang kedua kuncinya adalah kemaslahatan umum. Ya. Yang ketiga, adil. Ini berat Bapak Ibu. Adil itu berat. Kalau menurut jenengan adil itu apa, Mas? Adil itu menempatkan segala sesuatu di tempatnya dan seimbang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Adil, seimbang, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berarti lawan kata dari dolim. Kalau dolim kan buat syai'in fi ghairi mahalli, jadi tidak adil gitu ya. Oke. Bedanya adil dan berimbang apa, Mas? Beda loh, itu ditulis beda. Adil dan berimbang. Adil nomor 2, berimbang nomor 3. Silakan yang bisa membedakan adil dan berimbang atau dengan contoh juga boleh. Di dalam Al-Quran itu ada ya sebuah ayat. Jika Anda tidak adil, maka tidak boleh satu saja, kan ada. Itu kan adil itu. Enggak, saya hanya kasih kunci adil ini dengan berimbang, kan beda. Ayo, adil atau boleh? Oke, ada yang bisa membantu menjawab? Boleh dengan analogi, Bapak Ibu. Bapak Ibu punya anak, anaknya 2, yang satu mahasiswa, yang satu SD. Bapak Ibu punya uang 100.000. Kira-kira yang mahasiswa dikasih 50.000, yang SD 50.000 itu adil atau enggak? Adil apa betul? Betul kan? Tapi itu seimbang kan? Kalau seimbang belum tentu adil, kalau adil tentu seimbang. Gampang nih Bapak Ibu, contoh nih. Bapak Ibu punya anak 2, yang satu sudah mahasiswa, yang satu masih SD. Bapak Ibu punya uang hanya 100.000. Bapak Ibu kasih uang 50.000 untuk yang mahasiswa dan 50.000 untuk SD. Kira-kira itu adil atau tidak? Tidak adil kan? Tapi itu seimbang atau tidak? Seimbang. Ya. Jadi adil itu tingkatannya lebih tinggi daripada seimbang. Tapi adil itu susah Bapak Ibu. Susah. Apalagi adil sejak dalam pikiran. Tadi kan Pak Sidik sudah mengajarkan tentang udar asumsi yang pertama kali tadi ya. Jadi kita terkadang itu menjadi seseorang itu sesuai dengan latar belakang dan pengetahuan yang ada di dalam diri kita ya. Terkadang kita mempunyai pengetahuan yang paling benar itu kita, ya kan? Padahal seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi mengatakan saya benar, tapi kemungkinan yang lain juga benar. Saya juga bisa kemungkinan salah, itu diajarkan. Nah, di sini adil dan berimbang menjadi kata kunci Bapak Ibu dalam moderasi beragama. Tapi adil ini susah, apalagi kalau kita sudah membawa organisasi, ya, sudah membawa kepentingan, ormas dan seterusnya. Susah, tidak hanya Bapak Ibu, saya juga susah itu. Jadi adil sejak dalam pikiran ini susah. Jadi pikirnya ya sesuai dengan golongan kita, sesuai dengan organisasi kita. Saya pokoknya milih ini. Kenapa? Karena dia Islam, titik. Nah, dia nggak lihat yang lainnya. Saya pilih ini karena ini apa? Ahlussunnah jawabannya. Nah, itu terkadang juga menjadi sesuatu. Kemudian selanjutnya adalah taat konstitusi, taat undang-undang. Nah, undang-undang kita ada namanya Undang-Undang Dasar 1945. Sudah menetapkan bahwa Pancasila adalah dasar negara. Kalau ada orang ya yang tidak taat terhadap konstitusi, berarti dia tidak moderat. Jadi ini kata kunci kalau dalam bahasa ilmiah mahasiswa, ini indikator. Kalau tidak ada 9 dari ini, maka bisa dikatakan tidak moderat. Kemudian selanjutnya komitmen kebangsaan. Bapak Ibu tahu kan bagaimana Nahdlatul Ulama merupakan organisasi pertama yang menyetujui, yang menerima Pancasila sebagai dasar
negara. Muktamar tahun berapa di mana Bapak Ibu? Di mana? Situ Bondo, betul. Di Pondok Pesantren Salafiyah Syamiliyah Sukorejo, Situ Bondo tahun 1984. Saya belum lahir Bapak Ibu. Itu NU organisasi pertama kali yang menerima Pancasila sebagai dasar negara. Nanti